Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola ya. Barusan sudah digelar pertandingan antara Persib Bandung versus Dewa United yang dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 1-0, dimana gol diciptakan oleh Andre Ujung ya, lewat titik putih setelah William Barros dijatuhkan oleh Nick Kuipers ya di pertengahan babak kedua. Oke, jadi langsung saja, tadi gue nonton full pastinya ya, Persib pokoknya gue pasti akan nonton full. Tadi gue nonton full dan kalau melihat pertandingan tadi ya, dimana Persib memainkan Putros di lapangan tengah bersanding dengan HY, dan Klok sedikit maju ke depan ya. Jadi Klok sedikit ada di depan mainnya. Kemudian menurunkan William Barros seperti biasa, Andre Ujung dan Sadil Ramdhani. Kemudian di belakangnya karena tidak ada Barba, Matrikardi, Julio Cesar, Kakang, dan Eliano Reinders ya yang jadi starter. Kemudian Dewa bermain dengan Alex Martin, Rafael Strike. Ya masih sama ya, cuma Egy dicadangkan untuk Rafael Strike. Itu aja penggantinya. Sisanya masih sama. Bisa, kemudian di tengahnya Messi Doro ya dan lain-lain gitu ya. Oke, kalau melihat pertandingan tadi, gue cukup impress dengan permainan Dewa United ya. Berbeda dengan Dewa United sebelum-sebelumnya, dimana mereka tuh sangat buruk organisasinya ya sebelum-sebelumnya. Tapi di pertandingan ini melawan Persib, menurut gue organisasi Dewa itu sangat baik. Mereka bermainnya sangat fluid ya, dimana pemain tuh semuanya bergerak. Dan satu hal yang buat gue impress adalah meskipun mereka bergerak terus ya, pemain-pemain Dewa itu bergerak terus, tapi jarak antar pemainnya itu tidak jauh. Jadi tetap bisa menjaga jarak pemain. Ini organisasinya sangat baik menurut gue. Sehingga Persib itu hampir keteteran lapangan tengahnya. Padahal mereka ada HY, pemain sekali berHY gitu. Tapi lapangan tengahnya Persib nggak bisa menang. Karena fluiditas itu yang dan organisasinya yang sangat baik. Jadi umpan-umpan pendek ataupun umpan-umpan panjang itu mereka berhasil deliver dengan baik gitu, Dewa United. Tapi satu hal yang kurang dari Dewa itu adalah umpan ke final third, dimana meskipun mereka organisasinya sangat baik, tapi Alex Martin nyaris nggak dapat bola di depan karena umpan final thirdnya itu buruk, benar-benar buruk. Rafael Strike jarang terlibat di permainan. Taisei Marukawa terlalu ke dalam mainnya gitu ya, sehingga bola yang ingin deliver ke Alex Martin itu nyaris nggak ada. Ditambah Mas Ricardi mainnya juga bagus ya, karena dia selalu menutup celah-celah yang ada di belakang. Dan ini daerahnya Kakang nih sering banget dicoba ya gitu, coba diterobos, tapi sayangnya karena umpan penetrasinya jelek, Dewa tidak bisa mencetak gol. Padahal itu babak pertama itu momentum sekali Persib. Meskipun perlahan-perlahan Persib itu mulai bisa mengontrol permainan, tapi menurut gue lapangan tengahnya Persib ini belum terlalu balance ya di pertandingan ini, di babak pertama gitu. Belum terlalu balance untuk bisa mengontrol permainan. Skor 0-0 bertahan hingga babak pertama selesai. Di babak kedua gue ngelihat Coach Boyan Hodak sedikit merubah cara bermainnya, dimana bermainnya itu jauh lebih rigid dan jauh lebih cepat. Sebelumnya Persib itu terbawa temponya Dewa, dimana Dewa itu bermain sangat lambat di babak pertama. Temponya tuh sangat lambat sehingga Persib terbawa. Ketika Persib pegang bola pun sangat lambat ininya apa temponya. Tapi pas di babak kedua Persib langsung ngegas, temponya langsung cepat gitu ya, dan itu membuat Dewa sedikit kelabakan. Di mana Persib kan kita lihat langsung mendapatkan banyak peluang ya setelah itu. Namun ya bertahan Dewa juga sangat baik sampai akhirnya ada umpan terobosan dari Mark Klok menuju William Barros, dan William Barros dijatuhkan oleh Nick Kuipers di kotak penalti, dan penalti untuk Persib. Andre Ujung yang maju sebagai eksekutor langsung menceploskan bola ya, 1-0. Oh ya, di babak kedua juga ada perubahan ya.
awal babak kedua di mana Beckham masuk menggantikan Kakang Rudianto, dan ini juga yang membuat permainan Persib menjadi jauh lebih cepat karena mereka sekarang punya kreator di tengah. Beckham Putra ditambah HY juga bisa jadi kreator. Ketika Persib unggul, Dewa langsung bermain dengan lebih cepat. Ya, mereka sadar mereka harus mengejar ketertinggalan. Mereka yang tadinya temponya sangat lambat tiba-tiba jadi cepat, dan itu jujur membuat Persib kewalahan. Kelihatan banget ya ketika Persib masih ada di tempo yang lambat, dicepatkan oleh Dewa temponya. Beberapa kali Persib harus melakukan pelanggaran untuk bisa menjegal pemain-pemain Dewa, dan akhirnya Beckham Putra mendapatkan kartu merah karena dia mendapatkan 2 kartu kuning ya. Karena sekali lagi Persib harus melakukan pelanggaran-pelanggaran untuk bisa mengatasi kecepatan dari pemain-pemain Dewa. Beruntungnya tidak ada gol yang bisa diciptakan oleh Dewa, dan skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Hasil ini membawa Persib harusnya naik ke peringkat runner up ya. Ini ngejar Borneo sih masih agak susah ya ternyata. Ya, Persib harusnya naik ke peringkat runner up, membayang-bayangi Borneo, dan ya nanti bakal ada pertandingan seru Persib lawan Borneo ya. Ini kita lihat apakah Persib bisa menjadi tim yang bisa mengalahkan Borneo atau Borneo akan melanjutkan tren kemenangannya. Gila ya, 9 kemenangan beruntun. What a team ya Borneo ini. Tim yang keren banget. Kalau boleh gue nilai, sebenarnya Persib di pertandingan ini, I'm so sorry ya, tidak layak menang sebenarnya. Secara permainan mereka kalah, secara organisasi mereka kalah. Tapi yang membedakan pemain Persib dan pemain Dewa itu adalah kualitas pemainnya. Kualitas pemainnya jujur sangat membedakan. Cara Tom Haye memegang bola, cara Eliano Reinders memegang bola, cara William Barros memegang bola, bener-bener another level. Jujur bener-bener another level. Meskipun organisasinya buruk, meskipun permainannya juga jelek, tapi terbukti kalau lu punya kualitas pemain yang mentereng, ya itu tetap bisa menjadi pembeda. Tom Haye meskipun tenggelam di lini tengah, tapi sekalinya dia pegang bola 1-2 kali, lihat crossingnya selalu nyampe, tendangannya juga akurat, cornernya bagus, ya. Jadi selalu bisa melakukan sesuatu gitu kalau bola ada di kaki mereka. William Barros juga, kalau bola ada di kaki dia pasti jadi sesuatu. Itu yang membedakan menurut gue Persib dan Dewa. Dewa tidak punya pemain seperti itu gitu. Jadi gue bersyukur banget Persib punya pemain-pemain yang sangat berkualitas. Meskipun organisasi jelek, bermain jelek, tapi dengan kualitas pemain yang luar biasa kita tetap bisa menang. Dan kemenangan-kemenangan ini kan, kemenangan-kemenangan kecil ini yang sangat penting untuk kita bisa bersaing dengan Borneo nanti di perebutan gelar juara. Oke, keren banget Persib Bandung, luar biasa. See you di video selanjutnya.